kita bersama. Kondisi geografis Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bahwa Indonesia secara geografis terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sekarang, kita akan melihat kondisi geografis Indonesia dilihat dari beberapa pulau-pulau yang ada di Indonesia. Pertama, Pulau Sumatera. Pulau Sumatera memiliki beberapa batas-batas wilayah. Pulau Sumatera memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, Malaysia dan Thailand. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Adapun keadaan alam Pulau Sumatera meliputi Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci, dan Gunung Leuser. Kedua, kita akan melihat kondisi geografis Indonesia dilihat dari Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Adapun keadaan alam Pulau Jawa diantaranya Sungai Bengawan Solo, Danau Ranu Kumbolo, dan Gunung Semeru. Ketiga, kita akan melihat kondisi geografis Indonesia di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Brunei, dan Laut Tiongkok Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Adapun keadaan alam Pulau Kalimantan diantaranya Sungai Kapuas, Danau Bangkau, Gunung Raya, dan Gunung Kinabalu. Keempat, kita akan melihat kondisi geografis Indonesia di Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Filipina. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Adapun keadaan alam di Pulau Sulawesi diantaranya Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Klabat, dan Gunung Lokon. Kelima, kita akan melihat kondisi geografis Indonesia dilihat dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Pulau Bali dan Nusa Tenggara memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali, Laut Flores, dan Pulau Sulawesi. Sebelah timur berbatasan dengan negara Timor Timur. Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Jawa dan Selat Bali. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Adapun keadaan alam Pulau Bali dan Nusa Tenggara diantaranya Sungai Petanu, Danau Batur, Gunung Rinjani, Gunung Agung, dan Gunung Batur. Keenam, kita akan melihat kondisi geografis Indonesia dilihat dari Pulau Papua. Papua memiliki batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini. Sebelah barat berbatasan dengan Kepulauan Maluku. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafuru dan Australia. Adapun keadaan alam Pulau Papua diantaranya Sungai Memberamo, Danau Sentani, dan Gunung Jayawijaya. Nah, itulah tadi beberapa kondisi geografis Indonesia dilihat dari beberapa pulau yang ada di Indonesia. Dapat kita simpulkan bahwa secara geografis Indonesia memiliki bentang alam berupa daratan dan lautan yang sangat luas. Sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila.
Kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut dengan gotong royong. Salah satu contoh gotong royong misalnya piket di kelas. Saat piket di kelas, kita akan bergotong royong untuk membersihkan kelas. Kita akan membagi tugas. Ada yang bertugas menyapu, ada yang bertugas membersihkan papan tulis, dan ada yang bertugas mengatur bangku. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa memperdulikan perbedaan suku maupun golongan. Nah, gotong royong ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu Sila Persatuan Indonesia, yang berlambangkan pohon beringin. Sekarang, kita akan belajar menentukan ide pokok suatu teks. Hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok suatu teks yaitu: pertama, membaca teks secara keseluruhan. Kedua, mencari kalimat utama teks tersebut. Ketiga, menentukan informasi dalam kalimat utama. Jadi, untuk menentukan ide pokok suatu teks, kita harus mencari kalimat utama dan menemukan informasi dari kalimat utama tersebut. Sekarang, mari kita coba menentukan ide pokok dari teks berikut ini. Teks gotong royong modal dasar pembangunan. Teks gotong royong modal dasar pembangunan terdiri atas 3 paragraf. Sekarang, kita akan coba menentukan ide pokok pada paragraf 1. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Pada paragraf 1 ini, terdiri atas beberapa kalimat. Kalimat pertama, gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Selanjutnya kalimat kedua, mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalinlah solidaritas. Selanjutnya kalimat ketiga, seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Sesuai dengan langkah-langkah dalam menentukan ide pokok, kita harus mencari kalimat utama dari suatu paragraf. Nah, kalimat utama pada paragraf ini terletak di kalimat pertama, yaitu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Jadi dapat kita simpulkan, kalimat utama pada paragraf 1 teks gotong royong modal dasar pembangunan ini yaitu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Dari kalimat utama ini, kita bisa menentukan ide pokok. Jadi, ide pokok pada paragraf pertama yaitu gotong royong dapat menciptakan suasana yang harmonis di masyarakat. Nah, demikianlah cara untuk menentukan ide pokok dalam suatu teks. Pertama, kita harus membaca teks secara keseluruhan. Kemudian, kita harus menentukan kalimat utama, dan selanjutnya dari kalimat utama kita dapat menentukan ide pokok teks tersebut. Ayo merangkum. Apa ya yang sudah aku pahami? Hari ini kita telah belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Kita juga telah belajar tentang nilai Pancasila dalam gotong royong. Kita juga telah belajar tentang menentukan ide pokok suatu teks. Selanjutnya, cobalah jawab beberapa pertanyaan berikut. Pertama, apa yang kamu ketahui tentang kondisi geografis Indonesia? Kedua, jelaskan makna dan manfaat dari gotong royong. Ketiga, tentukan ide pokok paragraf 2 dari teks gotong royong modal dasar pembangunan. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan. Bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan usulmu pada kolom komentar.